Lur ke pada maring totokan ke nuturin dok ke dok semobil guling hancur kape pada tuturis yang bener ke pun pada cari dewek-dewek. Halo warga sekuler sekalian, Bali tidak pernah menjarah truk terguling. Wow, luar biasa. Kita harus mengapresiasi kenapa orang Bali itu tidak pernah menjarah truk terguling. Tapi di belahan bumi lainnya ada sebuah daerah, saya tidak akan menyebutkan daerahnya di sini, siapa tahu ada yang sensitif gitu ya, ada yang marah-marah, kejang-kejang, kelonjotan berjamaah gitu ya. Jadi di Konoha ya, ada sebuah daerah baru-baru ini yang truk terguling, sopirnya masih belum selamat, tapi sudah banyak warga yang menjarah muatan truk tersebut. Padahal muatannya itu cuma telur. Mereka cuma dapat sekilo, nggak bisa kaya juga, tapi dijarah coy. Wow, gila. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa satu negara tapi berbeda karakter? Cuma beda provinsi, tapi beda karakter. Kenapa di Bali itu, kalau kita bandingkan dengan Bali, kenapa Bali itu sangat jarang menjarah truk terguling? Mohon maaf bagi teman-teman Bali ya, saya tidak sedang mengglorifikasi orang-orang Bali di sini ya. Mohon maaf ya, karena ini menurut data gitu, menurut fakta. Saya tidak mengada-ada gitu ya. Menurut data seperti itu ya. Menurut fakta seperti itu ya. Jadi kita lihat perbandingannya gitu ya. Kenapa ada orang yang tega menjarah truk terguling? Apa alasannya? Jadi setelah saya riset, saya menemukan suatu hal yang mengejutkan gitu. Kenapa orang Bali seperti itu? Padahal kita satu negara gitu, Bali dengan daerah lainnya. Enggak semua daerah di Konoha tapi ya. Ya, salah satu provinsi di Konoha kalau ada truk terguling, aduh langsung disikat. Kenapa? Alasan yang paling masuk akal itu alasan yang pertama itu adalah karena pengaruh daripada ajaran agama, yaitu karma pala. Orang Bali itu sangat takut dengan karma, takut dengan hukum karma. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama itu tidak mempengaruhi karakter, lalu apa gunanya kita beragama, ya kan? Ya nggak sih? Apa gunanya kita beragama kalau agama itu tidak mempengaruhi karakter kita? Agama itu buat apa aja? Buat pajangan doang gitu. Ya kan? Ajaran agama itu mempengaruhi. Kenapa Bali? Ya buktinya Bali. Bali kenapa tidak mau menjarah truk terguling? Apa alasannya? Ya karena mereka takut karma. Karma itu dari mana? Dari agama. Jadi agama itu mempengaruhi. Ya. Jadi hanya orang bodoh, orang tolol, orang goblok yang mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi karakter manusia. Sangat mempengaruhi. Doktrin itu mempengaruhi. Ada banyak kebusukan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Tapi bisa-bisanya ada orang goblok, orang tolol mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi kemajuan satu bangsa, agama tidak mempengaruhi pola pikir. Agama itu mempengaruhi karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, cara menjarah, ada ya diatur dalam agama tertentu di Konoha. Ya, saya tidak menyebutkan agamanya di sini, disclaimer on ya, karena ini sensitif ya. Warga Konoha itu kan anti kritik ya, sedikit saja kita kritik ya. Yang kita kritik itu kelakuannya, bukan agamanya ya, tapi kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Itu tetap orang yang salah. Ya kalaupun ada misalnya ayat-ayat tertentu misalnya nih, yang menyuruh ya orang melakukan kejahatan misalnya. Misalnya nih ya, ini hanya misalnya. Tapi kan manusia kan punya otak, punya pemikiran gitu. Ya jangan dong ya, nggak boleh gitu ya. Kalau punya nilai-nilai kemanusiaan gitu. Kan permasalahannya kan ya kita itu kan sebenarnya memanfaatkan agama sih sebenarnya, memanfaatkan agama dan ya kita itu dipengaruhi oleh dogma, doktrin dan sebagainya. Doktrin yang paling berpengaruh. Ya, kemudian selain itu ada satu fakta unik lain gitu ya yang menurut saya pribadi itu sangat-sangat membangkongkan gitu. Jadi guys, ternyata ya ini sangat-sangat jarang dibongkar ya. Ternyata kalau di suatu negara itu banyak pemuka agama, maka negara tersebut susah banget jadi negara maju. Saya nggak tahu kenapa. Kalau suatu negara itu banyak banget pemuka agama,
susah jadi negara maju. Tapi kalau di suatu negara itu banyak banget peneliti, ya kemudian banyak filsuf, banyak pemikir, maka negara tersebut akan cepat maju. Jadi kalau saya perhatikan di Bali ini tidak terlalu kebanyakan pemuka agama ya, tapi kebanyakan orang-orang yang spiritual gitu ya, filsuf gitu ya. Orang spiritual dan filsuf itu biasanya agak mirip-mirip sih ya. Di Bali ada banyak orang filsuf, pemikir gitu ya. Ya, mereka berpikir rasional. Kadang saya mikir gini guys, bagaimana kalau Konoha itu mayoritas Hindu Buddha gitu ya? Bagaimana kalau dari dulu ya agama di Konoha itu mayoritas Hindu Buddha, nggak ada agama baru gitu ya, agama dari luar gitu. Kayaknya Konoha itu seperti Bali ya kan? Saya tuh nggak memojokkan agama tertentu di sini ya, di sekelumpuran ya. Kayaknya Konoha itu akan seperti Bali. Wow, luar biasa ya. Kalau Konoha seperti Bali, gila. Ini sangat luar biasa guys, kalau Konoha seperti Bali. Ya, bayangkan dari Sabang sampai Merauke, ya kelakuan warga Konoha itu seperti orang Bali. Ada truk terguling tidak dijarah, kemudian ada investor datang ke Konoha tidak dipalakin gitu ya. Ya tidak minta uang keamanan gitu ya. Tidak minta uang ini, uang itu ya. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Tapi hal sepele seperti ini juga tidak bisa kita pahami. Bayangkan kalau Konoha itu mayoritas beragama Hindu Bali. Tukang palak nggak ada, tukang parkir nggak ada gitu. Karena kan ajaran agama mempengaruhi. Salah memilih agama mayoritas, nasib negara dipertaruhkan. Ya, itu guys ya. Kemudian di Bali kan nggak terlalu banyak pemuka agama ya. Biasanya kalau di satu negara itu banyak pemuka agama, banyak kriminal ya. Saya perhatikan. Saya nggak tahu kenapa ya. Apakah ada korelasinya atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Artinya gini, kalau Anda misalnya nggak setuju gitu ya, Anda misalnya nggak setuju, coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang pemuka agamanya banyak. Nothing. Nggak ada. Nggak ada guys. Ya, kalau saya ngomong seperti pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah lalu ngata-ngatain saya, oh kamu anti agama, kamu ateis. Ya, saya bukan ateis. Saya masih yakin dengan agama, masih yakin dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang waras gitu, bukan Tuhan yang menyuruh umatnya menjarah gitu. Tuhan bukan Tuhan yang benar gitu. Jadi guys, ya, ternyata cara menjarah yang ada di Konoha ini dari sudut pandang edukasi ya, sudah semacam budaya. Inilah alasannya kenapa di Konoha banyak koruptor. Karena masyarakat bawah juga sudah korupsi. Gimana kita mau mengharapkan pemimpin yang bersih sementara kita juga menjarah terguling? Aduh, ngaco. Ngaco sengaco-ngaconya. Jadi masyarakat itulah gambaran daripada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya korup, masyarakatnya juga bisa korup. Ya kalau masyarakatnya suka ngejarah, ya pemerintah juga seperti itu suka ngejarah. Itu berhubungan guys ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan. Bayangkan Konoha, ya, satu negara tapi beda-beda karakter. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ajaran agama atau doktrin agama. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan dan saya tidak memojokkan agama apapun. Tujuan saya itu baik supaya kita berkesadaran. Supaya kalau ada truk terguling jangan dijarah. Itu loh maksudnya. Bukan ngajak yang nonton video untuk tidak beragama. Nggak ada urusan. Mau kalian beragama kayak mau nggak. Kayak mau guling-guling kayak mau koper kayak nggak jadi masalah. Saya lebih fokus pada akhlak atau kelakuan atau karakter. Ya, coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Cek. Kemudian gotong royong. Nah, ini warga Konoha sering menyalahartikan apa itu gotong royong. Kadangkala gotong royong itu seperti pedang bermata dua. Ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya buruk. Ada warga Konoha yang melihat truk terguling, ya, lalu mereka gotong royong untuk menjarah. Jadi ternyata budaya itu tidak selamanya benar, guys. Tidak selamanya positif gitu ya. Warga Konoha gotong royong untuk korupsi ya. Kemudian gotong royong
maling gitu, ngejarah gitu. Ini namanya gotong royong ya. Bayangkan sopirnya juga belum bisa diselamatkan, tapi sudah dijarah guys. Muatan truknya sudah dijarah. Aduh. Padahal itu kan nggak bikin kita kaya raya gitu. Aduh, kacau deh pokoknya. Kalau misalnya mengatakan, oh karena masyarakat kita miskin, semiskin apa sih masyarakat kita? Aduh, 1 kilogram telur apakah bisa bikin kaya raya? Apakah kita bisa makan sampai 10 hari? Enggak juga, sehari juga habis itu. Aduh, kacau pokoknya. Kita tuh bukan miskin guys, tapi mental miskin. Mental miskin itu lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri. Mental miskin itu selalu kekurangan. Mereka punya banyak aset juga. Oh, saya orang miskin, kita mau orang kecil. Oh, kita nggak punya apa-apa. Selalu kekurangan. Orang miskin itu yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Orang miskin yang sebenarnya itu ya miskin karena mereka yang nggak punya pilihan aja sebenarnya. Ya kalau masih punya pilihan, masih bisa berpikir gitu ya. Ada orang miskin karena sakit-sakitan, ada seperti itu. Ya, tapi ini kan masih sehat, walafiat gitu ya, masih bisa bekerja, masih bisa mikir gitu ya. Tapi, aduh, susah banget ya. Susah banget, warga Konoha itu susah banget untuk maju ya. Sangat susah. Saya tidak berpihak pada siapapun di video ini ya. Justru karena gotong royong itu ya dimanfaatkan pada hal-hal yang tidak bagus. Ya, bagaimana dengan surga dan neraka? Apakah surga dan neraka itu berhasil bikin kita takut masuk neraka? Enggak. Kita enggak takut. Menurut keyakinan saya, banyak pemuka agama di Konoha atau warga Konoha itu yang tidak percaya dengan Tuhan secara diam-diam. Mereka memanfaatkan agama itu semacam organisasi gitu. Supaya mereka terlindungi gitu, supaya dapat privilege gitu. Ada banyak seperti itu, secara diam-diam. Mereka enggak terang-terangan gitu. Itu yang berbahaya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak video ini. Kacau deh pokoknya. Kacau. Sementara orang Bali itu masih berpegang teguh pada yang namanya karma pala. Langsung diterima di dunia gitu. Ada karma, ada hukum sebab akibat gitu. Gila-gila, luar biasa kelakuan warga Konoha. Kita tuh negara si paling bertuan, si paling beragama. Kita tuh menemukan rumah ibadah di mana-mana. Rapat terus ya. Rumah ibadah penuh terus. Masyarakat kita tuh masyarakat yang paling rajin berdoa di dunia persilatan. Tapi masyarakat kita tuh paling suka ngejar truk terguling. Rata-rata seperti itu. Ya paling maling gitu, korupsi ya. Oke guys ya. Aduh, pusing saya. Pusing saya melihat kelakuan warga Konoha. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.